Kalau sekarang sih saya nggak ngerasa ada yang sulit. Dulu waktu awal-awal Pakan. pakan. Memang pakan itu nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan kambing. Di sini sistemnya breeding. Nah, melihat dari sini teman-teman, peternak ini tergolong sangat cerdas. Kenapa? Karena bisa memanfaatkan lahan sempit untuk menanam bang pakan. Ini rumput odot kelihatan subur. Nah, kita akan masuk guys, menjumpai sang narasumber. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol untuk menggali ilmu dari sang peternak. Nah, itu orangnya di sana. Di sini pun dimanfaatkan untuk bang pakan guys. Kandangnya ada di sebelah sana cukup besar. Nah, nanti kita akan menjumpai dan menggali ilmu sang narasumber. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Minta izin mereview peternakan jenengan Mas ya. Iya, silakan. Mohon perkenalkan diri dulu Mas. Nama saya Seto. Alamat Sri Bawono. Desanya Sri Bawono ya. Sri Bawono, Lampung Timur. Lampung Timur. Iya. Mas Seto, sudah berapa lama beternak kambing? Ya kurang lebih setahun setengah lah. Setahun setengah. Iya. Ada berapa ekor ini Mas? 14 Mas. 14. Dulu jenengan mengawali setahun setengah yang lalu berapa modalnya Mas? Dulu awalnya ini Mas, fattening saya. Oh. Jantan semua pertamanya. Oh, penggemukan. Ya, penggemukan. Sekarang beralih ke breeding. Sekarang breeding ini. Mulai berjalan breeding ya setengah tahun inilah. Setengah tahun ini. Iya, mulai ke breeding. Jadi yang setahun penggemukan, Iya. sekarang breeding. Iya. Apa alasan jenengan kok dari fattening beralih ke breeding? Bahannya mahal Mas. Oh, bahan Iya. jantanan ya. Iya, bahan jantannya mahal. Terus tingkat kesulitan antara fattening dan breeding menurut jenengan sulit mana? Ya kalau sebenarnya sama saja sih Mas. Sama saja kalau menurut saya. Oh gitu? Ya. Nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya. Ya agak capek breeding sedikit karena kan ngurusin kalau melahirkan. Itu bedanya. Cuman ya kalau kita tekuni ya asik juga sih. Asik ya? Asik, iya asik. Bisa untuk hiburan lah lumayan. Itu di fattening dulu? Iya. Selama 1 tahun itu hitung-hitungan jenengan untung apa enggak itu? Dulu saya untung cuman tipis Mas. Karena dulu saya itu pakan beli semua. Oh. Belum punya odot ini. Belum punya ini dulu. Oh, belum punya bang pakan? Jadi semua beli semua. Oh, jadi tipis ya? Daun-daun singkong beli, onggo semua beli. Oh, gitu. Kalau sekarang kan di rumah sudah penuh ini, di ladang juga ada penuh. Oh, jadi bang pakan selain di samping-samping rumah Di itu ladang penuh, ya oh. 1/4 hektar. Berarti jenengan anu Mas ya? Ngarit tempat sendiri terus Mas ya? Oh iya, nggak pernah tempat orang. Alhamdulillah lah. Ini pakannya selain hijauan apa lagi di sini? Ya cuman ini saya Mas, cuman odot, onggo, itu aja sih. Daun singkong gimana? Kadang-kadang kalau dapat. Oh, berarti bang pakan ini yang Mas Seto punya ini semuanya odot? Odot. Oh. Makanya saya juga ini Mas, pengen buktiin kan banyak yang ngomong katanya kalau kambing melulu odot katanya jelek. Makanya saya penasaran nih, tak buktiin kambingku Iya. tak pakanin odot terus. Gimana perkembangannya? Jadi ini selama setengah tahun ini breeding odot full? Odot tok, iya odot tok. Odot tok. Dari onggok-onggok gitu? Onggok jarang-jarang Mas, paling tak kasih sehari sekali, kadang-kadang 2 hari sekali. Iya. Satu Mahal hari juga sekarang. Satu hari satu malam berapa kali ngasih pakan Mas? 3 kali kan. 3 kali? Iya. Jamnya jenengan sistemnya teratur atau berubah-ubah? Saya kalau pagi mau berangkat sekolah itu jam 6:30, jam 6 sudah saya pakan. Sebelum berangkat sekolah, terus siang pulang sekolah tak kasih lagi. Sama ya jam segini nih, sore jam 5:30, jam 5 ini. Kalau pemberian minum gimana Mas? Kalau kambing saya ini kan makanannya banyak ininya Mas, banyak odot. Sudah kadar airnya tinggi? Iya, nggak terlalu seneng minum. Oh gitu. Kadang 3 hari sekali tak kasih air keliling, jarang yang minum. Oh iya. 1-2 paling yang minum. Kecuali kalau cuaca panas banget mungkin ya ada yang minum. Untuk perawatan secara khusus apa Mas untuk mengenai kesehatan Mas? Ya kalau saya paling secara rutin seminggu sekali tak pasta kandangnya. Sama kambing-kambingnya tak semprot semua. Seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Iya. Pemberian obat cacing? Obat cacing saya 3-4 bulan sekali. 3-4 bulan sekali. Jenis apa ini yang dipakai Mas? Obat cacing warung.
Oh, yang itu perutnya buncit itu Iya. ya? Oh, berarti ekonomis Mas ya? Ekonomis lah. Pemberian obat cacing itu sendiri Mas, selain untuk membunuh cacing-cacing atau bakteri yang ada di kambing itu tujuan lainnya apa itu Mas? Kalau saya mati, kalau setelah kasih obat cacing, makannya lebih lahap loh. Lebih lahap. Iya, makannya Tapi apa enggak berarti dengan begitu jenengan lebih boros makan? ya kalau saya masalah pakan nggak masalah, selama kambingnya mau makan saya malah seneng lah. Oh gitu? Iya, otomatis kan kalau dia makannya banyak, gemuk kambingnya. Oh gitu. Iya. Kan ada yang bilang kalau terlalu gemuk nih Mas breeding, itu nanti bisa menyebabkan kemajeran. Nah ini tanggapan jenengan gimana nih? Ya kalau menurut saya kalau gemuk dari pakan-pakan kayak gini nih nggak bikin majer kalau menurut saya Mas. Gitu ya? Ya, nyatanya kambing saya hamil semua itu. Oh gitu ya? Iya. Jadi menurut jenengan nggak ada pengaruhnya ya? Ya kecuali kalau gemuk dari sentrat itu katanya ya memang Oh, yang dari kebanyakan jenis comboran sentrat. onggo itu kata teman-teman memang iya bikin majer. Iya, iya. Tapi kalau gemuk dari Johan menurut saya alami ini nggak masalah sih. Kalau Mas Sito sendiri dulu alasan pertama jenengan tertarik dengan peternakan kambing ini apa? Sehingga jenengan menekuni ternak kambing ini Mas? Berawal dari iseng saya Mas. Wah, awalnya iseng-iseng saja? Ya saya beli 2. Kandang masih di tanah. Ya, pakai tanah ya umbaran? Iya umbaran. Hmm. Pulang sekolah kan setengah hari ya, saya kan guru SD. Hmm. Ngajar setengah hari, pulang sekolah tuh mau ngapain ini. Hmm. Kadang bengong, beli kambing lah 2 saya ke pasar. Tak taruh di tanah cuman saya kasih reng kandangnya kotak gini. Kok lama-lama kok asik, nambah lagi 1, beli 1 lagi. Nambah lagi, terus akhirnya jadi kepengen banyak buat kandang ini. Oh gitu. Terus fattening itu ngisi bahan berapa dulu ya, 28 ekor. Jantan semua. Waktu itu saya pas lagi seneng-senengnya harga bibit mahal. Ya. Cuman karena memang lagi seneng mahal pun tak beli. Nggak mikirin nanti gimana jualnya lah. Kirain pas mau ngeluarin, ya itulah untungnya nipis. Karena bahannya mahal. Bahannya mahal plus pakannya beli semua. Iya betul. Tapi mungkin dengan adanya bank pakan seperti ini, kalau jenengan mau menekuni perkebunan lagi mungkin beda ya untungnya. Beda banget. Ini saya sekarang nggak pernah beli pakan malahan. Gitu ya? Asli modal keringet tok. Nggak pernah beli pakan. Makanya untungnya pasti besar ini. Iya. Nggak pernah beli pakannya sekarang. Ini kalau untuk breeding ini sendiri, jenengan berarti belum merasakan hasilnya Mas? Sudah. Kan baru setengah tahun? Ya kan saya beli ada yang hamil. Oh gitu. Bunting udah mau ngelahirin. Saya beli setengah bulan ngelahirin anak 2. Karena memang saya kalau kemarin breeding beli sudah bahan-bahan hamil. Oh gitu. Sudah birahi. Berarti setelah bongkar fattening langsung beli bahan breeding gitu ya? Iya. Sebagian juga ini anakan sendiri dulu. Oh, peranakan sendiri? Ya sebagian. Dan tadi katanya 28 ekor awalnya fattening. Cuman kan saya dulu beli induan 3 apa 4 loh Mas. Ya. Oh, awalnya tadi itu. Ada betinanya. Oh gitu. Ada jadi betinanya. walaupun fattening ada breeding walaupun cuma 3 cuman dulu indukan. 3 iya. Oh, 3 apa gitu. 4 lah dulu lupa saya lama. Ini anak-anaknya termasuk ini kecil-kecil ini. Iya. Ini anak-anak sendiri nih Mas. Jantan ada 4 apa 5 itu. Jadi jenengan sekarang ini kan baru menekuninya 1,5 tahun. Iya kurang lebih lah. Jenengan bisa menyimpulkan ini ternak kambing ini menguntungkan nggak ini? Ya sangat menguntungkan kalau masalah untung Mas. Apalagi saya sekarang nggak pernah beli pakannya. Double ya? Iya, untung banget. Untuk kematian, pernah ngalami nggak kematian? Jarang banget. Saya ini selama 1,5 tahun mungkin 2 kayaknya Mas. Ketika fattening itu apa breeding ini matinya? Breeding. Itu disebabkan oleh apa matinya? Kebanyakan ini loh, apa namanya, orang bilang stroke apa sih? Oh iya. Tiba-tiba kejang itu loh Mas, nggak tahu sebabnya saya. Peranaan sempit-sempit itu ya? Iya. Jadi saya menemui banyak narasumber, ketika seperti itu memang susah ditanggulangi Mas, nggak tertolong. Tiba-tiba kejang. Tiba-tiba kejang seperti itu. Tapi jenengan sudah mempelajari belum itu, kira-kira apa sih yang menyebabkan cemple ini bisa kejang-kejang seperti itu? Katanya, kata teman-teman itu katanya tali pusarnya apa-apa gitu loh katanya. Infeksi. Infeksi tetanus apa-apa. Ya memang kata teman sih susah nanganin itu Mas. Susah memang. Tadi kan bisa nggak dicegah seandainya cemple baru lahir itu seperti tali pusarnya itu supaya tidak infeksi? Kalau sekarang begitu lahir itu saya kasih itu
betadin. Oh, betadin. Kita kasih betadin. Untuk antisipasi Iya, itu ya. alhamdulillah setelah itu nggak pernah ada lagi. Oh, berarti bisa disimpulkan kejang-kejang itu bisa berawal dari salah penanganan soal pusar itu. Sepertinya kan? iya, Oh, sepertinya iya. Itu guys, ini bisa jadi referensi buat kita semua untuk mengantisipasi kambing ini kejang-kejang, karena kalau sudah kejang-kejang sulit tertolong. Makanya bisa diantisipasi ketika kambing kita melahirkan, maka tali pusarnya itu dikasih betadin seperti yang Mas Seto jelaskan. Kalau untuk rumput odot ini Mas, ini dari usia tanam hingga seperti ini tanam pertama Mas, ini berumur berapa bulan? Ini sudah 2 kali babat ini. 2 kali babat? Ya, 1 kali babat umur 35 hari kurang lebih. 35 hari Iya. sudah bisa dipanen? Kalau musim hujan malah 30 hari udah bisa. Oh gitu. Kalau airnya banyak. Ini kemarin kebentur kemarau ada setengah bulanan lah, jadinya agak lama. Oh. Tapi kalau musim penghujan, setiap hari hujan 30 hari berani babat. Ini 2 kali panen ini. Kalau dari jarak panen, terus kita mau panen lagi butuh berapa hari? 35 hari. Jadi tiap 35 hari ketika sudah dipotong bisa dipanen lagi. Ini sebulan ini. Ini sebulan, sudah ini. seperti ini ya? Iya, sebulan ini. Alangkah hijau, mempesona. Kalau peternak itu kalau punya bang-bakan seperti ini istilahnya ayam Mas ya? Wah, enak banget. Kalau kita ada keperluan apa mendadak jadi nggak pusing. Ini saya 14 ekoran nggak pernah mikir ngarit kok. Gitu ya? Iya. Karena bang-bakan itu ya? Iya. Iya. Mau ke kandang, babat, kasih udah, nggak mikir. Untuk perawatan Mas, ini rumput sehijau ini, sebagus ini ada pemupukan apa enggak? Setiap habis babat, jarak 3 hari tak kasih urea. Itu nunggu ada air hujan apa enggak itu? Ya nunggu air hujan. Oh, nunggu air hujan. Tapi karena kemarin musim hujan, hampir tiap hari hujan ya. Yang penting tanahnya basah lah. Yang penting tanahnya basah tak kasih urea. Kalau untuk teknik motongnya gimana ini Mas yang benar Mas? Ya cuma tak babat aja Mas. Babat mungkin sisa 1 senti lah paling. 1 senti dari paling bawah ya? Iya, dari paling bawah, 1 seperti senti itu. paling, iya. Nanti kalau sudah tumbuh 3 hari langsung urea. Kasih urea, Oh gitu iya. aja. Iya. Oh gitu. Kalau untuk kembali ke soal ternaknya Mas, menurut jenengan ternak kambing ini yang paling sulit apa? Kalau sekarang sih saya nggak ngerasa ada yang sulit. Dulu waktu awal-awal Pakan. Memang pakan itu nomor 1. Kalau ternak kambing itu harus punya bank pakan nomor 1. Oh gitu. Nomor 1 pakan itu. Lalu gimana ini kalau seandainya kawan-kawan ini nggak punya lahan? Kalau nggak punya lahan ya repot juga Mas. Gitu ya? Iya. Berarti stamina, kemauan harus kuat untuk menyediakan pakan itu tadi ya? Kalau nggak punya lahan ya paling yang ada tempat orang itu. Capek tapi kalau tempat orang itu. Gitu ya. Jadi akan lebih mudah seorang peternak jika mempersiapkan bank pakan seperti ini. Iya, harus itu harus. Karena akan meringankan ya. Makanya ternak itu yang penting sebenarnya Mas ya, kalau menurut saya, sebelum bikin kandang itu punya pakan dulu. Pakan dulu. Buat bang pakan baru bikin kandang. Baru Tapi isi kalau kambing. kita bikin kandang isi kambing belum punya pakan tuh pusing. Oh gitu Itu ya. pengalaman saya. Ya. Pusing yakin. Nah ini ilmu guys. Jadi untuk kita semua yang tidak beternak kambing, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Seto ini, sebaiknya kita ini memikirkan pakan dulu, baru kandang, baru beli kambing. Yeah. Keistimewaan breeding jika dibanding fattening menurut Mas Seto apa? Ya kalau breedingan kita nggak modal lagi Mas. Modal cukup pertama beli induknya aja. Habis itu kita tinggal ngambil anaknya terus. Oh gitu. Iya enak banget pokoknya lah enak banget. Dari masa kelahiran anak Mas, jenengan biasanya nyampe umur berapa bulan? 3 sampai 4 bulan. 3-4 bulan. Iya. Terus maceknya ketika cemplung umur berapa itu biasanya? Maceknya langsung mah kalau yang penting ya nunggu kambing birahi ya. Kadang-kadang kan kalau saya telaten begitu sapi setiap hari tak mandiin tak jemur. Tujuannya apa itu? Biar cepat birahi. Oh gitu. Dia kalau cuma dibiarkan habis sapi cuma di kandang terus. Lama Mas. Birahinya. Lama iya. Tapi kalau mandiin jemur biasanya seminggu. Udah minta birahi. kawin dia. Iya. Nah yang seperti itu Mas itu langsung dikawinkan gitu? Iya langsung. Kira-kira berimbas nggak sih Mas untuk pertumbuhan cemplung-cemplungnya kalau seperti itu Mas? Kan udah sapi. Oh jadi nunggu sapi dulu? Iya sapi dulu. Oh. 3-4 bulan sapi ya. Begitu sapi ya mungkin 2-3 hari mandi jemur selama seminggu. Dia birahi. Oh gitu ya. Kalau dibiarkan di kandang habis disape lama nggak birahi-birahi. Oh iya. Itu pengalaman saya. Dengan sistem seperti itu 1 tahun bisa beranak berapa kali Mas? Ya bunting kan kurang lebih masa buntingnya itu 5 bulan kurang
seminggu kayaknya kan. Ya, Tak ya. dengerin pokoknya 5 bulan kurang seminggu dia lahiran. Tuh. Ya, Terus 5 bulan lah, 5 bulan lah ya, 5 bulan plus 3 bulan 8 bulan. 8 ya. 8. Ya mungkin 2 tahun 3 kali apa? 2 tahun 3 kali 3 ya. kali mungkin lahir. Nah, artinya yang Mas Sito terapkan ini kayaknya untuk 1 tahun beranak 2 kali nggak bisa. Susah. Waktunya, ya. Susah kalau kambing rambuan. Kalau kambing kacang, kata teman saya bisa Mas kalau kambing kacang. Katanya kalau kambing kacang cepet itu. Masalahnya ini jenengan kan prakteknya baru kambing Rambon. Rambon, iya. Ya. Oke, Mas Sito, saran-sarannya untuk kawan-kawan kita yang hendak memulai ternak kambing apa dari jenengan? Ya kalau saran dari saya, semangat nomor 1. Semangat itu. Soalnya peternak itu ya namanya pelihara hewan itu kadang-kadang kalau nggak punya mental ini gampang nyerah Mas. Biasanya cobaan itu nyerang para pemula. Contohnya apa kalau menurut pengalaman Kambing Sito? kembung lah, kambing mencret lah. Itu pasti yang diserang pemula pasti bingung kan kalau pemula. Tapi kalau yang udah senior mungkin kembung mencret sudah biasa. Oh gitu ya? Nah itu. Makanya ya mesti banyak belajar dari yang para senior lah. Sebelum beternak itu harus tahu dulu ilmunya. Ngatasin kembung, ngatasin mencret, itu. Kalau Mas Sito sendiri ketika kambing kembung, penanganannya seperti apa? Sementara ini saya jarang alhamdulillah Mas. Jarang ya? Karena pakan saya teliti. Katanya kan kalau kembung itu katanya kalau ngambil hijauan terlalu pagi ada embun. Itu saya hindari memang. Hati-hati lah ya. Hati-hati saya ngasih daun singkong katanya nggak boleh yang baru harus sehari 2 hari dilayukan. Ya. Memang saya usahakan seperti itu. Makanya nggak terjadi kembung. Iya, saya kembung pernah sekali. Cuman tak kasih itu aja Mas. Tolak angin cair. Dicampur apa? Itu aja. Langsung Tak kasih murni. air hangat. Oh, kasih air hangat. Sepet Cuman ya. memang belum parah itu kembungnya. Oh gitu. Masih nggak mau Agak makan. kembung lah. Agak kembung. Dia kan kelihatan Mas, nggak mau makan nih pasti dia nggak sakit dia. Oh gitu. Nggak mau makan. Kalau untuk mencret sendiri penyebabnya apa menurut Mas Sito? Pakan juga. Pakan yang seperti apa? Ini ngasih odot masih terlalu muda. Mencret dia Mas. Oh gitu. Odot yang masih muda mencret dia. Saya amatir soalnya kalau odot muda pasti mencret dia. Berarti artinya ya akan lebih aman ketika ini sudah umur 1 bulan baru kasih kambing. Nah, idealnya sebulan idealnya. Oh gitu. Tapi kalau kekecilan dia mencret pasti. Ketika mencret itu pertolongannya Mas Sito? Kalau mencret karena hijauan gampang Mas. Tak kasih daun jambu biji selesai. Jambu biji? Iya, jambu biji. Dikasih makan itu? Kasih pakanin aja. Sembuh ya? Sembuh. Itu kalau mencret dari hijauan. Artinya dari pakan kan, bukan dari bakteri gitu. Apa mencret bisa disebabkan dari bakteri lain, Mas? Ya mungkin bisa kalau dari makanan kayak onggok busuk kadang-kadang dia masih dimakan doyan tuh, kadang-kadang dia mencret juga Mas. Kalau yang seperti itu cara penanganannya beda lagi. Tak kasih antibiotik. Antibiotik apa namanya? Tetra. Oh, super tetra. Super tetra. Oh, obat warung juga ya. Iya, berarti ya yang praktis-praktis aja lah, nggak usah ribet ya Mas ya. Iya. Terakhir Mas Sito, kunci sukses ternak kambing itu apa Mas? Saya kalau bilang kunci sukses, saya belum berani ngomong Mas, karena saya sendiri belum sukses, saya masih proses. Tapi kan gambaran pasti sudah ada. Ya harus punya bank pakan sendiri itu. Oh, bank pakan. Ya, Jadi, pertama itu. Bank pakan ya? Iya. Utamakan bank pakan dulu bank pakan utamakan itu. Cita-cita ke depan ini mau dibesarkan lagi atau gimana Mas Sito? Rencananya mau tak besarkan lagi Mas. Oh gitu. Rencananya. Oke, amin. Semoga lekas terwujud Mas ya. Ya, amin. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Sito. Semoga segala sesuatunya cepat terwujud. Terima kasih banyak atas waktunya. Diberikan izin buat liputan di sini. Selanjutnya saya pamit undur diri Mas Sito. Ya, makasih Mas. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan Mas Sito. Ini ada di Desa Sribawono, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur. Beliau ini belum lama ternak kambing dan beliau sudah berbagi tip untuk kita semua untuk memulai ternak baik. Untuk memulai ternak kambing sebaiknya yang pertama harus diperhitungkan bank pakan atau ketersediaan pakan. Bank pakan bisa yang dari kita tanam sendiri atau dari alam seperti rumput-rumput liar. Artinya kalau rumput liar kemampuan kita ini untuk cari pakan seperti apa, maka itu akan jadi penopang sukses ternak kambing.
Semoga ini bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.